Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami dari arteri, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, terpantau cukup ramai dan lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan sepanjang jalur ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Untuk itu selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Sedangkan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota pada siang hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap berhati-hati dikarenakan di CCTV kami terdapat beberapa kendaraan yang mogok hingga harus berhenti di bahu jalan. Untuk itu perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang kedua saya ajak kita pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang terpantau cukup lancar. Peningkatan volume kendaraan atau antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi pengendara-pengendara yang sudah berhenti di belakang garis stop di kawasan ini. Dan berikutnya kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover terpantau masih cukup relatif lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan tidak menerobos jalur berlawanan arah di kawasan ini. Dari Jakarta Barat kita bergeser ke Bogor, tepatnya di Pospol Cisarua. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi terpantau di CCTV kami cukup ramai lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati karena di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan karena kan ada pasar di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi, yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang perlu Anda antisipasi. Dan kondisi lalu lintas sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Dari Bogor kita bergeser untuk melihat di Jawa Timur, tepatnya di Simpang Japanan Porong Sidoarjo. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang, pemirsa, terpantau cukup lancar, didominasi oleh kendaraan berat yang melintas kawasan ini. Sedangkan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto, terpantau masih ramai dan lancar. Harap berhati-hati aktivitas dari masyarakat dikarenakan kawasan ini minim akan jembatan penyeberangan orang dan antisipasi banyaknya kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang perlu Anda perhatikan ketika akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan pengoperasian rantis water treatment atau alat penjernih air. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kemampuan teknis dalam mendukung tugas-tugas kemanusiaan, terutama pada situasi kebencanaan dan musim kemarau yang sering terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Pemirsa, personil Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan pengoperasian rantis water treatment atau yang disebut dengan alat penjernih air. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kemampuan teknis dalam mendukung tugas kemanusiaan, terutama pada situasi kebencanaan dan musim kemarau yang sering terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pelatihan tersebut melibatkan personel dari berbagai batalion Satbrimob Polda Kalimantan Tengah dengan fokus pada cara pengoperasian, perawatan hingga prosedur penyaluran air bersih yang aman bagi masyarakat. Selain itu, peserta juga diberikan materi terkait standar keamanan dan SOP penggunaan alat penjernih air di lapangan. Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh dengan antusias.
mengingat kemampuan penjernihan air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung operasi SAR, penanganan banjir, maupun misi kemanusiaan lainnya yang membutuhkan suplai air bersih. Dansat Brimo Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Irwan Jaya mengapresiasi kegiatan pelatihan ini sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas dan kesiapsiagaan personel Brimob. Dengan terselenggaranya pelatihan ini diharapkan personel Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah semakin profesional dan responsif dalam mendukung tugas kemanusiaan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Pamekasan kembali melaksanakan ujian bela diri Polri semester 2 tahun anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan kemampuan fisik dan teknik bela diri personil dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian. Saya Kasih Humas Polres Pamekasan izin melaksanakan kegiatan pemantauan sekaligus melaksanakan kegiatan peliputan di mana anggota Polres Pamekasan pagi ini melaksanakan kegiatan ujian bela diri Polri tahap 2 untuk tahun 2025. Polres Pamekasan, mari kita saksikan bersama pelaksanaan kegiatan pelatihan atau ujian bela diri Polri. Ujian bela diri Polri semester 2 tahun 2025 digelar oleh Polres Pamekasan di lapangan tenis Polres pada Kamis 27 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penilaian kompetensi personel secara berkala. Ujian bela diri digelar selama 3 hari pada 24, 25, dan 27 November 2025. Ujian ini merupakan agenda rutin dalam pembinaan kompetensi fisik dan keterampilan bela diri personel Polres Pamekasan. Peserta ujian terdiri dari personel Polres Pamekasan dan Polsek jajaran, melibatkan perwira hingga bintara Polri secara bertahap dan terstruktur. Para peserta menjalani berbagai tahapan, mulai dari teknik dasar bela diri hingga simulasi penerapan di lapangan. Setiap gerakan dinilai langsung oleh tim penguji berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Melalui ujian bela diri ini diharapkan para personel memiliki kesiapsiagaan fisik dan teknik dalam menghadapi berbagai situasi dalam pelaksanaan tugas. Targetnya adalah untuk memastikan kemampuan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Polres Pamekasan dalam membentuk personel Polri yang tangguh, terlatih, dan siap memberikan pelayanan polisi terbaik untuk masyarakat. Dari Humas Polres Pamekasan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Wakapolri tinjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan salurkan bantuan sosial untuk relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Berikut laporan dari Brigpol Aulia, personel Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Pemirsa Polri TV dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan dari SPN Polda NTT, di mana saat ini Wakapolri Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri pada Polda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan pemenuhan gizi yang disalurkan kepada lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Berikut informasi selengkapnya. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau pelaksanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Sekolah Polisi Negara Polda Nusa Tenggara Timur. SPPG yang berlokasi di Kelurahan Obobo, Kecamatan Obobo, Kota Kupang telah berjalan sekitar 4 bulan dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara baik, konsisten serta tersaji dengan menu yang layak dan sesuai dengan standar pemenuhan nutrisi. Selain menu yang bervariatif, SPPG juga dikembangkan agar dapat menyesuaikan citra rasa lokal di setiap daerah. Hal ini dirancang agar pemenuhan gizi tidak hanya berorientasi pada kesehatan dan standar nutrisi, tetapi juga tetap dekat dengan budaya kuliner masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam pengelolaan dan pelayanan SPPG.
Ucapan tersebut ditujukan kepada Kepala SPPG, seluruh staf, tenaga pengelola, serta relawan yang selama ini bekerja secara disiplin dan konsisten, menerapkan standar operasional prosedur menjaga food security, mempertahankan kekhasan layanan gizi Polri, dan terus bersemangat melayani para penerima manfaat. Dengan hadirnya lebih banyak SPPG di berbagai wilayah, Polri berkomitmen memastikan pelayanan gizi merata, sehat, berkelanjutan, serta turut menjadi ruang pelestarian kekayaan kuliner bangsa. Melalui buku Menu Resep Nusantara, program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dalam peninjauannya, Wakapolri memberikan apresiasi atas capaian SPPG SPN Kupang yang baru saja berjalan 4 bulan, namun telah menunjukkan progres yang signifikan. Pada kesempatan tersebut, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para relawan SPPG SPN Polda Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka mendukung pelayanan gizi Polri bagi masyarakat. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan memperluas jangkauan pelayanan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikianlah informasi dari saya, Brikpol Aulia, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.